Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Ibu Eni? Halo Bu? Iya, Ya. Mas David. Waktu kita cukup terbatas Bu, kita sudah sampai di segmen terakhir. Menyambung perbincangan kita di segmen sebelumnya untuk menengah ke atas, ini tidak memerlukan stimulus sebenarnya. Ya, Apa betul. yang mereka butuhkan Bu Eni, terutama untuk mendongkrak ekonomi nantinya? Kepastian dalam hal apa di sini? Mas David kalau punya duit itu mau beli mobil, mau beli handphone lagi kayak biasanya kan orang-orang menengah ke atas itu tiap bulan ganti handphone gitu kan, tiap tahun ganti mobil, beli peralatan elektronik, bahkan juga beli leisure gitu kan, berpariwisata dan sebagainya gitu. Nah itu hanya akan dilakukan kembali kalau mereka punya kepastian COVID berakhir. Tapi kalau tidak, mereka tetap tahan gitu. Mau ngopi di kafe aja juga enggak gitu kan. Daripada nanti kena COVID, ayo. Nah artinya apa? Kepastian pemerintah untuk segera benar-benar mengendalikan COVID itu kunci utama. Kalau ingin termasuk tidak hanya investasi, tapi juga konsumsi rumah tangga kembali recovery. Baik, melihat data dari pertumbuhan COVID-19, Bu Eni terus mengalami peningkatan begitu, bagaimana Anda melihat ke depannya terutama di kuartal ketiga ini? Apakah resesi dipastikan akan terjadi, kemudian look-nya sampai dengan akhir tahun 2020 dan full year, Ibu Eni? Kalau resesi di triwulan 3 untuk Indonesia ada atau tidak ada PSBB di DKI dan beberapa daerah yang menyusul misalnya, itu pasti sudah negatif karena indikator leading indikator dari beberapa variabel makro sampai dengan bulan Agustus kemarin memang masih negatif gitu. Karena dan itu sangat mempunyai kausalitas yang sangat erat dengan perkembangan COVID. Karena begitu masih ada COVID, semua aktivitas memang tidak full optimal dan terjadi high cost ekonomi gitu, dan investasi baru pun juga masih negatif gitu. Nah itu yang menyebabkan pertumbuhan triwulan 3 negatif. Nah cuman ini yang ditambah lagi adalah bahwa terjadi peningkatan kasus. Nah dengan adanya peningkatan kasus ini yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Khawatirnya apa? Khawatirnya tidak hanya sekedar minus lagi, tetapi minusnya bertambah gitu. Nah ini yang merisaukan kita bahwa kita berbalik sendiri atau tren kita ini berbeda sendiri dengan tren dunia, bahwa tren dunia triwulan 3 sudah mulai menurun kontraksinya, Indonesia malah semakin bisa jadi malah semakin meningkat gitu. Oke. Apa resikonya Ibu Eni ketika kontraksi yang terjadi semakin dalam jika dibandingkan dengan kuartal sebelumnya? Resesi yang lebih berkepanjangan. Karena apa? Karena orang pasti akan shifting ya, tidak hanya investasi yang baru, tapi investasi yang ada bisa jadi juga cari yang aman. Dan ini terbukti kemarin beberapa investor di hot money ya, di pasar modal juga mulai hengkang gitu kan, mulai keluar, sehingga indeks harga saham kita terkoreksi cukup dalam, walaupun mungkin dalam jangka pendek ada masuk lagi ya, tapi in out-nya itu fluktuasi atau velocity-nya itu akan sangat besar, dan itu yang memberikan ketidakpastian. Pemulihan untuk Indonesia nantinya juga akan lebih lama, Bu? Pastinya. Jadi kalau kontraksinya lebih lama, orang kan pasti akan memilih investasi yang lebih aman. Nah, sehingga untuk segera mampu memulihkan orang-orang yang kena layoff selama triwulan 2 dan mungkin juga triwulan 3 yang masih berlanjut ini akan semakin sulit untuk segera bekerja kembali secara full gitu kan. Kemarin prediksinya kan seandainya pun kemarin sebagai contoh waktu PSBB transisi ya, itu yang bisa bekerja kembali tidak lebih dari 50%. Nah, apalagi sekarang diterapkan lagi misalnya PSBB kembali, pasti akan jauh lebih menurun lagi tingkat partisipasi terhadap penyerapan lapangan kerja atau jumlah orang yang bekerja secara full gitu. Ya, dari pandangan Anda, ini kebijakan pemerintah di ekonomi juga menjadi perhatian, kemudian juga pengendalian COVID juga menjadi perhatian. Seharusnya menjadi fokus utama, Ibu Eni. Jadi sebenarnya tidak ada kok dikotomi antara mana yang lebih dahulu ekonomi atau kesehatan. Dan itu yang selalu salah saya sampaikan, bahwa sekarang
sekalipun kita mengutamakan kesehatan, itu berarti juga mengutamakan ekonomi. Karena itu seperti dua mata keping uang gitu loh. Jadi nggak bisa dipisah-pisahkan. Semakin kita abai, semakin kita tidak fokus menyelesaikan persoalan COVID, itu akan semakin memperburuk persoalan ekonomi. Nah, sehingga tidak perlu. Jadi sederhana saja sih, seperti kita melangkah itu loh Mas David. Jadi walaupun tidak ada yang kaki kanan atau kaki dulu yang lebih penting, tetapi kita tetap harus memilih. Kita mau melangkah kaki kanan dulu atau kaki kiri dulu gitu loh, supaya langkahnya nggak jatuh gitu. Baik. Ibu Eni, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Bu, sehat selalu Ibu Eni. Insya Allah, sama-sama Mas David, demikian juga. Baik, terima kasih. Terima kasih Ibu Neni Sri Hartati, deflasi dan ancaman kelesuan konsumsi, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya David San Oval dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.